Viva Garnacho! Viva Garnacho! Running Thundering. Aduh, selamat datang di Viva WF After Garnacho. Match. Gila. Man of the match sih Udah langsung aja Garnacho. main match siapa? Garnacho. Garnacho. Once red, Garnacho. always red. Oleh Seret. Iya, karena memang dia hatinya kan setelah dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya, akhirnya dia membuktikan kalau dia masih merah. Bener. Dia- TikToknya udah dihapus semua yang Chelsea, tinggal yang MU doang. Dia ngerti kalau United lagi compang-camping defensifnya. Dia main seada-adanya aja gitu. Dan Diogo Dalot terlihat seperti Cafu. Betul sekali. Karena menghadapi Garnacho. Seperti prime Gary Neville. Disinilah Rosenior akhirnya tercerahkan. Damn, plot twist. Ternyata jeng Garnacho musuh dalam selimut. Itu pas Estevao cedera, Iya. pas ngeliat Garnacho pemanasan, sorak semua langsung. Tahu nggak Garnacho gini, dia pura-pura nunduk. Dia sebenarnya tahu dia bakalan kepilih, tapi dia enggak. Gini dia. Jual Gua nggak mah. tega Rosenior sama gini nyari-nyari siapa lagi pemainnya. Iya. Terus pas dia tatapan eyes to eyes, Wah. you, Iya. me. Oh, why not? Ya, Dia sedap. dia ngerasa langsung main karakter. Tapi beda ya waktu Mason Mount masuk sama Garnacho masuk. Iya. Auranya tuh beda. Mason Mount terlihat lebih percaya diri Tuh. Iya. dibanding Betul. Garnacho yang Padahal main di kandang. iya makanya. Tapi tetap ya Mason Mount dibu ya. Iya. Tapi gimana babak pertama kalian nontonnya? Babak pertama Dominasi kita, United dominasi meskipun banyak juga jual beli serangan dari United maupun Chelsea, tapi menurutku masih lebih berbahaya serangan-serangan United. Iya. Tapi Estevao sama Enzo ya. Iya, Itu Nek, hampir sih. iya itu Enzo yang agak melebar sedikit dan juga Estevao kena dengan tiang siapa yang kena tiang ya? Estevao ya, Estevao. Itu bahaya sih. Itu kalau gol beda cerita lagi. Cuman memang ya itulah Chelsea belum bisa memanfaatkan peluang yang ada sedikit tapi nggak ada yang bisa jadi gol. Sedangkan United ada peluang efektif ya. efektif langsung di ya sebenarnya ada satu peluang dari Cunha yang ya Harusnya nggak usah dikontrol. harus di first touch. Dari- Atau kontrolnya bagus, harusnya lengket. Iya, Kita agak iya, lepas iya. sedikit. Gimana, John? Ngeliatnya John babak pertama, John? Kalau gua rangkumannya babak pertama solid. Ada gol ya. Iya, maksudnya solid tuh MU paham banget dia kehilangan beberapa pemain pilar yang memang jadi kunci untuk pertahanan MU. Tapi ternyata dengan adanya atau seadanya pemain Iya. yang dipakai oleh Carrick, ini nggak menandakan kalau MU itu panik, MU itu bermain pasti berantakan. Ini tetap solid. As a team, gua ngelihat MU permainannya as a team. Ketika menyerang, dia juga pelan-pelan untuk transisi naik semua ke atas. Tapi pas begitu kehilangan bola, mereka semuanya cepat untuk turun. Bahkan kita sempat melihat juga beberapa kali tadi ada Sesko, Mbeumo bantu turun. Kalau Bruno nggak usah ditanya. Iya. Dia kayaknya memang yayasan, foundation untuk bisa ngasih tenaga ke belakang. Foundation. Lo kok gimana kok? Kalau gue CSR. Kalau gue babak satu gue ngeliat MU tuh main disiplin dan nggak terburu-buru. Iya. Walaupun memang Chelsea lebih banyak nyentuh bola dan posisi lebih banyak Chelsea, tapi ya itu di dalam kotak penalti itu karena back MU yang gue kaget sih, Mas Rawi sama Heaven disiplin. Iya. Jadi back Chelsea itu juga nggak bisa apa-apa dan Iya, gue iya. sorry itu gue juga bisa bilang United bisa dibilang beruntung Iya. karena Chelsea banyak tiangnya gitu dan ya beruntungnya lagi kita one shot on target dan langsung jadi gol itu. Ya beruntungnya Liam Delap milih Chelsea. Betul. Jadi, Tapi bagus. Ya, tapi makanya kena tiang. Kalau Iya, Liam Delap iya, milih iya. MU udah ngegolin, udah menang dia lawan. Benar. Jadi Tapi- back to back menang nih musim ini. Tapi kepemimpinan wasit babak pertama menurut kalian gimana? Oke, agak condong ke United menurutku. Oh, harusnya Palmer ya? Yang pertama itu. Iya. Palmer itu pelanggaran ya? Ya ada sama beberapa fall Yang di garis. yang disilang sama Heaven sama Maino. Iya, itu menurut gua setuju itu pelanggaran.
kalau versi gua. Tapi kayaknya tadi di sini gua melihat kejadiannya kenapa wasit mengambil keputusan tidak pelanggaran. Dia secara posisi dekat dan melihat secara langsung itu mungkin di kacamata dia ya, bukan kacamata gua nih. Gua mencoba menggambarkan aja, itu tidak begitu berbahaya dan tidak begitu berpengaruh terhadap arahnya bola. Jadi tidak pelanggaran gitu. Meskipun dia sempat dengerin sih VAR-nya itu. Iya. Tapi dia merasa otoritas Keputusan dia tertinggi udah, ya, tetap ada di wasit, bukan di VAR. Iya. Dan gua sih ngelihat ini lawan yang disukai Michael Carrick juga mungkin kayak gini. Ini mengingatkan kita waktu lawan Arsenal kan kayak gini juga tuh. Ya. Kena serang akhirnya seefektif mungkin bisa cetak gol, peluang dikit tapi bisa memaksimalkan peluang. Dan gua sih mau apresiasi Casemiro dan Kobbie Mainoo yang secara defense bagus banget. Ya. Dan terutama Mainoo ya. Kalau Casemiro kita tahu sisi defense-nya bagus, tapi Mainoo di pertandingan ini step up nunjukin bahwa dia improve dari sisi bertahan. Dan itu ya kelihatan banget si Casemiro tuh beda banget mainnya, nggak gelagapan kayak waktu lawan Leeds kemarin dengan adanya Mainoo. Dan Mainoo emang ya everywhere sih. Iya. Ya ini jaminan kalau Mainoo sehat gak akan ada namanya Ugarte masuk di lapangan. Asli. Bahkan pemanasan pun enggak. Iya. Tapi kalau kita bicara pemain bagus United di pertandingan ini banyak Pemain bagus. Evan bagus. Mas Rowi Mas Rowi babak kedua bagus, tapi babak pertama awal-awal shaky. Iya. Beberapa kali clearance-nya kayak masih rapi. kayak back sayap ya. Tapi gue suka tuh ketika Mas Rowi megangin badannya Delap. Iya. Maksudnya ngototnya tuh Iya. ada. Dia ngotot, ya. Lu sesekali main kotor gitu ya demi pertahanan dan temen lu balik, wajar. Dan beberapa kali tackle-nya tepat sih. Iya. Bagus Dalo pun juga oke. Iya. Dalo bagus. Lawannya Garnacho mas. Iya. Ya kita apresiasi lah. Karo Arthur Irawan juga bagus itu. Kadang dia lawan siapapun yang ternyata gak expect bagus malah jelek kok. Garnacho lawan Asnawi aja menang Asnawi. Tapi malah menurut gua yang kurang bagus tuh malah depannya nih. Iya. Ada berapa kali tuh kita Gak kompak ya. Corner buat counter. Iya. Buat serang. Yang kurang malah ya memang Bumo Kunya pun Sesko. di luar dari golnya beberapa kali setiap dia megang bola agak sedikit dragging. Iya. Sesko juga masih tetap, tapi perannya Sesko gua acungin jempol sih. Iya, tapi memang yang ngebuat itu tuh kayak transisinya tuh ada masalah soal decision making. Kapan dia mau harus passing atau dia mau shooting. Berapa kali momennya hilang. Kayak Bruno udah tinggal sebenarnya shooting, dia mau passing malah keblok dan sebagainya. Itu masalah decision making dan juga off the ball pemain sih. Jadi agak lambat. Terutama Sesko gue ngerasa off the ball-nya kurang sih di pertandingan ini, kayak gerakan dia untuk membuka ruang. Tapi yang golnya kedua, gol kita Dami, dia nari. Iya, itu bagus. Sebenarnya yang kesempatan atau peluangnya Kunya yang pertama kontrol itu juga hasil Itu juga tarikan dari Sesko. Ya, itu fungsinya. Fungsinya betul. Tapi kalau sampai di shot yang golnya Kunya dia paksa untuk dikenain kakinya dia, itu ngaco sih. Udah badannya kan sebenarnya nggak. Udah limbung ya. Iya. Tapi Sesko memang kelihatan bukan tipe yang kayak Haaland sih yang bisa bawa. Iya. Belum. Beda. Belum mungkin ya. Dan kayaknya beda sih. Iya memang beda. Tapi ini menurutku kenapa nggak kelihatan kayak biasanya tiga depan ini. Dua di belakangnya si Mainoo sama Casemiro kayaknya deep mainnya, di belakang fokus aja. untuk nahan Enzo dan juga Caicedo. Iya. Jadi mereka terlalu jauh jaraknya. Biasanya ada second ball yang bisa dimenangin Mainoo ataupun Casemiro. Cuman ini tadi sering banget tiba-tiba hilang gitu. Bruno-nya udah terlalu ke depan atau bahkan dia yang ngasih crossing dari samping, tengahnya hilang. Ternyata Mainoo sama Casemiro baru telat naik dikit-dikit gitu. Nah, ini menurutku memang apa namanya dari Chelsea-nya yang bikin Mainoo dan Casemiro harus seperti itu. Nggak bisa terlalu ke depan. Jadi dia jaga kedalaman gitu. Jaga jarak, Betul. jaga kedalaman. Iya benar. Once begitu kalau
overlap dua pemain itu akan sangat berbahaya. Bahaya. pertahanan MU. Ya, dan kita juga dibantu Alejandro Garnacho yang jadi amunisi tambahan dari sisi defense. Gila ya, itu Iya, gila ya. wah kacau. Berarti kita punya tenaga volunteer ya. di tim Volunteer lain. jadi defense ketika kita krisis back tengah ternyata ada tambahan back sayap. Back sayap. Iya. Tapi aduh sedih sih. Itu kepercayaan diri sih kok. Kayak dia bawa bola aja kayak nggak pede dia bisa itu kan jatuh sendiri tiba-tiba Iya. tuh aneh bener. Dan tadi dia ada satu kesempatan, Dit, yang di crossing dari kanan, dia memaksa Rebutan. untuk bicycle kick. Salto ya. Harusnya kalau dia geser ke kanan itu Delap kosong. Makanya memang ya susah lah mau ngomong gimana ya, masih muda kan. Ya kan Dan dia juga Nggak bilang alasan juga. gue masih masih 21. Dia nggak dia sendiri Masih bilang 20. Iya, gue masih Iya. 20. Tapi ini kalau gua baca statistik babak kedua ini jomplang sih. Possession MU 38, Itu babak kedua doang? 62% babak kedua, dan expected goals-nya Chelsea. 1,06 tapi dari 15 shot dan 1 on target. Ada 3 tiang, ada 3 tiang. Tiga tiang, Minimal dapat iya. 1 gol. Minimal 1 gol kan Iya dari sih, benar sih. Itu tiang iya banyak kan. Dua Tiga. tiang. Tiga. Satu sama Estevao kan. 3. Dan, Enggak. Fofana yang hand. Iya. Fofana hand Fofana, 1. iya. Fofana yang hand. Delap hand 1. Sama Estevao. Ya Estevao. Yang Mas Rui Ya, itu Fofana hand. kan? Fofana. Oh iya. Tiga tuh sama Estevao yang dari Estevao. samping. Iya. Dan Ya. ini kalau lihat menyentuh bolanya di Kotak penalti, ya Chelsea 40, MU cuma 10. Kotak penalti lawan ya maksudnya. Iya, penalti lawan MU cuma 10 di Chelsea, dan Chelsea 40 itu. Itu tandanya memang Chelsea bisa masuk, cuman ketenangan back MU Iya, lebih. bisa meredam, atau memang end produknya Chelsea jelek. Iya. Chelsea di bawah Rossoneri emang dia kebingungan ini nih mau dibawa kemana arahnya bolanya Armada. maksudnya. Armada. Batuk kan jadi. Tapi hal yang menunjukkan bahwa pertahanan itu bagus adalah kipernya nggak kelihatan bagus. Itu yang Iya. terjadi Sané Lammens Sané Lammens. karena nggak banyak melakukan save. Save ya. Enggak. Iya, itu artinya filternya. Tapi dia potong bola beberapa kali. Iya. Itu oke, tepat timingnya. Tapi dibantu tiang sih. Reading di gamenya. Iya, yang satu dibantu tiang juga. Iya. Jadi Tapi itu sih jujur bola-bola emang mati langka. Tiang-tiang itu mati langka, udah susah itu. Tapi permainan Chelsea apakah memang begitu atau memang lagi over hari ini? Emang kayak gitu. Emang begitu ya? Iya, memang kayak gitu. Lawan Minggu City parah lagi. 3-0 iya. Parah lagi itu. Wah, lawan City nggak bisa gerak. Itu karena ada faktor pemain mereka juga banyak yang cedera juga nggak sih? Atau yang pada... Sekarang sih enggak ya? Udah balik. Udah Estevao balik. Estevao udah balik. Delap udah balik. Berarti- Joao Pedro nggak main. Iya, Joao Pedro nggak main. Iya, Joao Pedro Berarti bisa dibilang terancam dong, atau posisinya Rossoneri masih belum aman. Rossoneri Di akhir musim musim. depan, akhir musim musim. depan kayaknya bisa jadi ganti sih. Iya. Gila ya, buang-buang duit banget ya. Dia itu kan 5 musim. afiliasi sendiri. Iya jadi sih. kayak nggak perlu lah gue bayar fee transfer pelatih kan kemarin Rossoneri. Iya. Oke, berarti sisa bentar. 5. 10 pertandingan. 5 lagi. Siapa man of the match? Man of the match. Bruno aku. Iya. Bruno. Atau kalau mau Gua alternatif tetap Cunha even. kalau masih udah. Cunha? Ya kalau overall permainan enggak, tapi dengan satu poinnya ini, satu golnya ini membuat MU nih fighting spirit dan semangatnya tuh comeback lagi setelah kalah kemarin. Kita butuh banget gol Iya. ini. Jadi gue punya. Kalau gue punya. Lu siapa, Mas? Bruno. Bruno. Lu, Dit? Gua kayaknya mau apresiasi Maino sih. Iya, gue juga Maino kalau gua. Maino dari sisi interceptnya bagus banget. Iya. Nah, kalau pilihan kalian pemain terbaik untuk match Chelsea lawan MU siapa? Langsung aja ke kolom komentarnya. Betul. Tapi siapapun pilihan pemain terbaik kita, pilihan film favorit kita tetap Wes. Ku pilih kamu. Iya. Ku peluk kamu kamu selamanya. selamanya. Tayang tanggal 30 April. 30 Yes, April. 30 April. Itu 2 hari setelah United main lawan Brentford. Brentford. Nah, insya Allah hasil positif, kita nonton film ini juga sambil senyum-senyum. Biasanya hari pertama tuh hari Kamis kalau Hari di Kamis, Indonesia. betul. Betul. Wah, Dan kita pemerhati nih. yoi, dan 30 dan tayangnya tuh bukan cuma 30 April ya teman-teman, nanti takutnya- Mulai. Takutnya ada yang 30 mikir April. kan, wah cuma 30 April doang, saya nggak bisa 30 April. Bukan gitu.
Ya. Dikira show. Ketahuan. Dikira show ya. Terlalu kaku orang itu ya. Iya, siapa tahu kan. Tayang mulai Oh, 30 iya, April. oke. Seterusnya kita harap panjang. Panjang, iya. Kalau ditonton kan jadi panjang gitu. Kalau kata Mas Ibnu, kemenangan Chelsea lawan Chelsea 1-0 menandakan mungkin 1 juta penonton yang minimal. Amin. 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 Satu Apalagi juta. kalau kalian yang nonton video ini merasa fans MU, kalian tega sih kalau kalian nggak nonton, apalagi nggak ajak keluarga kalian. Film tentang keluarga jadi cocok Keluarga. ditonton bersama keluarga Nanti- atau calon keluarga. Ya. iya. Filmnya tentang apa dan bagaimana? Silakan nonton ulang live reactionnya. Iya benar. Ada semua di sini kita Ada bahas. semua, ada semua. Gimana Mas Ibnu Ada trailernya syutingnya gitu dan trailernya juga nanti di akhir video akan ada. Ini dia. Ini dia. Set. Asapnya, Pak. Udah minum obat belum? Tapi kan obat aksa yang oren habis, Bu. Ini Bu obatnya. Ada apa ini? Saya mau bawa Aksa. Bu, udah Kalian Bu. buka. Bu, Siapa yang menangin hak asuh? Ini soal siapa orang yang bisa ngasih kehidupan lebih baik untuk Aksa. Kenapa kamu nggak kasih tahu saya kalau Aksa masuk rumah sakit? Kamu lupa? Saya bapaknya. Jawab. Jawab. Kamu bakal pakai situasi ini untuk ambil Aksa dari saya. Aksa butuh elu karena elu adalah sosok yang gak pernah nyerah buat dia. Atas nama Aksa Pradana? Dek. Dek. Aksa harus menjalani operasi jantung terbuka. Pakai dulu saja. Makasih ya. Aku sangat mencintai Aksa ya Allah. Aksa itu bikin gue sedih ya. Bikin gue capek. Enggak, Sa. Ibu akan peluk kamu selamanya. Nah, itu dia tadi trailernya. Silakan nonton tanggal 30 April Ku Peluk Kau Selamanya. Sisa 5 match, masih yakin? Yakin United dong. masuk Liga Champion? Masuk lah. Gua dengan Setelah pertandingan ini gue yakin. Yakin ya? Ya, tadi Yakin kalau ya? imbang atau kalah agak bimbang tuh agak wah susah nih. Tapi Lawan kalau Brentford, lawan Liverpool, sama Forest di home. Terus kita away ke Sunderland dan terakhir di Brighton. berapa pertandingan? 5. Lima. 5 pertandingan lagi. Gua rasa sih 10 poin. 10 Minimal poin. ya? Berarti 3 menang, 1 seri, 1 kalah. Ah. 12 aku. PD. Gua 10 kayaknya. Gue 12. gua 15. Wih. Gue mau 30 tadi. 5 ya? Gak bisa 30. Kalau 30 Masa juara satu kita. satu game 6 poin. Juara kita kalau 30. Overconfident. 30 April maksudnya, Mas. Ya udah, terima kasih yang udah nonton Wave After Match. Sampai jumpa Terima lagi kasih. di episode selanjutnya. Bye bye. Dah.